Dulu di zaman Nabi alaihissalam ada buku nahwu? Tidak ada. Lalu apakah Nabi tak pandai bahasa Arab? Hah? Kaum muslimin? Ini kadang-kadang orang kita pandai nahwu, lalu nuduh orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Ada yang mengatakan orang-orang tempat Madinah tidak pandai baca kitab kuning gitu. Tidak tahunya sebelum ke Madinah lah baca kitab kuning di pondok dulu. Ada sebagian komentar di video saya kan, ini perlu lagi belajar kitab kuning di pondok nih. Dia tidak tahu bahwa kita dulu di pondok 7 tahun Pak Joromum terus kan baca kitab kuning gitu kan. Bahkan kalau diskusi muzakarat tiap malam tuh, ini muzakarat fikih tapi yang dibahas nahwu. Iya, nahwu Arab yang dibahas. Awak bicara tentang fikih ini kitabut taharah nih kan. Nah, mulai pada apa i'rabnya kitab. Apa i'rabnya berdebat tuh sampai 11 malam. Ya, sampai jam 1 malam. Baru satu baris nahwu yang dibahas, bukan hukumnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sudah 7 tahun di pondok Darun Nahdhah dulu. Alhamdulillah selalu juara 1, juara umum, ya. Tapi katanya harus belajar lagi baca kitab. Ya. Jadi mengira bahwa nahwu itu segala-galanya. Bukan. Dan saya punya guru-guru dulu pondok, datang orang Arab, ya bercakap, dia bilang banyak salah tadi itu yang ini. Banyak salahnya. Salah i'rab kan. Lalu apa Buya tak betulkan? Dan pandainya Buya. Jadi nahwu pandai bercakap dah, bahasa Arab tak pandai. Jadi dikiranya bahasa Arab itu nahwu saraf aja, karena memang kita belajar itu. Makanya ketika kita dulu di Darun Nahdhah, kita menganggap kita sebagai ahlinya bahasa Arab. Termasuk saya dulu termasuk ahlinya bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris saya. Mau coba? Nah, iya silakan. Nah, guru bahasa Inggris. Saya lama mengajar bahasa Inggris Darun Nahdhah dulu. Ya dia mengajar di kelas bawah. Cuman tidak pandai baca. Tidak pandai berbahasa Inggris, kecuali ngajak makan aja. How are you aja. Apa sebab saya diangkat jadi guru? Karena di antara yang tidak pandai itu yang paling pandai saya. Iya. Tapi mohon maaf ya, di antara kawan-kawan saya juga pun, ya ketika berangkat ke Madinah dari berbagai daerah itu kan, dari berbagai pondok, mereka rata-rata juara. Awak termasuk yang paling pandai juga bahasa Inggris memang. Ya, buktinya ketika bandara ada masalah dengan bookingan, awak yang maju juga. Yang lain suruh maju, kalau kok di Kuningan tidak bisa deh. Jadi di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai disuruh ngajar bahasa Inggris. Ada ketemu sama orang yang asli bahasa Inggris, baru poning-poning gitu. Iya betul, betul kamu. Datang orang bukan pemilih, teman sekeluarga dari Kanada datang ke sini. Saya ajaklah dengan beberapa orang dokter kan, yang kawan-kawan dekat saya ajak makan malam. Jadi waktu makan itu kan dialog gitu. Yang lain diam aja. Terus saya yang ningkahi satu-satu. Setelah antar orang itu ke hotel, kawan-kawan komentar, memang Ustadz lebih hebat bahasa Inggrisnya dari orang Kanada tuh. Ini bahasa cowok ya. Loh kenapa? Sebab kalau mereka yang ngomong, Ustadz langsung paham. Tapi pas Ustadz yang ngomong, mereka minta diulang. Jadi kan kita lebih paham bahasa Inggris dari mereka. Mereka tidak paham dari ucapan bahasa Inggris kita. Itu masalahnya kaum muslim. Jadi kita merasa kita hebat, ternyata tidak pandai. Sebab kita hafal kawaid betul. Bahasa itu bukan hanya kawaid. Ada fikih lughahnya, ada balaghahnya, ada asalibnya, ada tatawur dalalinya dan sebagainya. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Ini bilangnya di komentar, ini Ustadz harus belajar lagi baca kitab kuning. Tak perlu dikomentari, Intinya, lahirnya kitab-kitab itu karena mulai rusaknya kitab. Mulai lahir kitab bahasa Arab qawaid, sebab bahasa Arab mulai rusak. Lahir kaedah-kaedah usul fikih karena orang sudah mulai tidak pandai istinbat, tidak pandai istidlal lagi. Itu lahirlah kebutuhan-kebutuhan ini. Dulu orang akidahnya semuanya sama, lurus. Makanya tidak ada tulisan tentang akidah. Semuanya diriwayatkan. Satu aja diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah terjadinya penyimpangan akidah, Syiah dengan akidahnya, Khawarij dengan akidahnya, Qadariyah dengan akidahnya, maka mulai asal muasalnya mereka berbicara dengan ceramah seperti ini, ya.
Kemudian munazarah, berdebat. Imam Asy-Syafi'i sendiri terlibat munazarah dengan ahli kalam, dengan ahli kalam, seperti dengan debat dengan Hafs al-Fard, debat dengan Al-Karabisi tentang masalah akidah, dan ini tercatat. Kenapa? Maka mulailah ada penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka mulailah ada tulisan-tulisan tentang akidah. Yang pertama, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengharamkan ilmu kalam karena berujung kelam. Iya, yang awalnya jelas jadi buram. Awal Masya Allah joleh tulisan kan, setelah dibersihkan hilang tulisannya, setelah dikaji hilang tulisannya. Makanya awalnya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, awalnya ragu, ujungnya bimbang. Jadi belajar ilmu kalam itu, filsafat itu awalnya ragu, ujungnya bimbang. Tahu bimbangnya? Ragu sama. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Sehingga ada anekdot, ada anak baru masuk jurusan filsafat, karena dia dapat keedah al-aslu, pada hukum asalnya sesuatu itu diragukan dulu kebenarannya sampai diteliti hakikatnya. Akhirnya dibilang, ya, sejak saya masuk jurusan filsafat ini, saya mulai ragu ayah-ayah saya. Sebab dia nak teliti dulu autentisitas. Iya, harus divalidasi dulu, benar enggak ini ayah saya. Ayahnya tidak kalah pintar, karena filsafat tidak perlu belajar. Iya, tidak perlu belajar sekolah tinggi-tinggi. Ayah pada juga, benar nak. Setelah kau kuliah ini, ayah pun dah mulai ragu kamu anak saya kan. Kalau hanya berakal-akalan, semua kita alhamdulillah Allah berikan bekal akal, betul kan? Tanpa akal-akalan, makanya akal itu tanpa sekolah tinggi bisa dipakai. Tapi ilmu mesti belajar. Maka Nabi SAW katakan, innamal ilmu bita'allum. Maka Allah memuji dirinya dengan ilmu, tidak dengan akal. Karena ilmu lain, akal lain. Orang cerdas belum tentu berilmu kalau dia tak belajar. Tetapi orang yang belajar berilmu mesti cerdas. Kalau tidak cerdas tidak ada paham. Anggu-anggu tapi tidak paham. Jadi orang berilmu mesti cerdas. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Mana yang lebih berharga kalau gitu? Ulama atau pemikir? Ulama. Sebab ulama itu dengan ilmu, pemikir itu dengan akal. Akal secara mutlak tidak terpuji. Secara mutlak ya, tapi baru terpuji ketika digunakan untuk berilmu. Akal saja secara mutlak tidak terpuji. Makanya hadis-hadis, sekitar 60 hadis, kata Ibnul Jauzi rahimahullah dan Ibnul Qayyim, tentang kelebihan akal tak satu pun yang sahih. Ya, tak satu pun yang sahih kelebihan khususnya. Tapi kelebihan secara umum, orang-orang berakal itu kalau digunakan untuk kebenaran dan ilmu baru terpuji dia. Dia hanya sebuah alat. Ibaratnya seperti becak. Becak kalau digunakan untuk mengangkat barang untuk kerja yang halal, bagus dia. Tapi digunakan untuk ngantar hal-hal yang tidak baik, untuk ngantar tua, ngantar narkoba, itu tidak baik. Ya tak? Akal juga seperti itu. Diisi dengan ilmu, maka dia akan baik. Kalau diisi dengan lemu, atau tidak beda ilmu dengan lemu? Kalau diisi dengan ilmu, bagus dia. Tapi diisi dengan lemu, kan ada sekarang persatuan dukun Nusantara, Perdunu. Masya Allah akan ada seminar internasional dukun. Subhanallah, bisa juga seminar. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi zaman akan semakin banyak syubhat kaum muslimin, akan semakin banyak. Jadi termasuk syubhat, jadi para imam mazhab tidak ahli akidah. Auzubillah. Ini perkataan yang tidak berdasar pada kenyataan. Berdasar kenyataan. Sebab apa? Para ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Dan pewaris Nabi alaihissalatu wassalam, dakwahnya dimulai dengan akidah. Dengan akidah. Bahkan sepanjang dakwahnya mendakwakan akidah. Dan para imam mazhab itu, walaupun lebih dikenal dengan mazhab fikihnya, juga mereka adalah memulai dengan akidah.
Buktinya mereka perawi ayat mereka hafiz Quran yang berisi akidah. Mereka melewatkan hadis-hadis yang berisi tentang akidah. Kenapa tidak ditulis dengan kaedah-kaedah akidah? Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat pemahaman orang masih lurus, di saat bahasa orang masih lurus, perlu kaedah. Perlu belajar kawaid bahasa ocu? Untuk bahasa bicara perlu. Kecuali nala pindah ke pokan, tidak pandai bahasa ocu lah dia. Ada kawan seangkatan darun dulu sudah, mungkin dah doktor juga sekarang. Jadi tidak joleh bahasa ocu lah. Baik, pergi umrah, haji itu ketemu, dah bercampur bahasa ocunya. Ya, ada aroma Minangnya di situ, ada aroma Jawanya juga di situ. Mungkin istri orang Jawa, mungkin tak. Saya bilang, saya 15 tahun nih, hampir 15 tahun di Madinah, tapi bahasa ocu tetap murni. Tidak terpengaruh oleh bahasa Arab ini. Ya, jadi kamu kalau cerita bahasa ocu condong ocunya, tapi bahasa Arab condong Arab. Bahasa Inggris lalu dapet condong Inggris lah. Sebab saya belum pernah ke Inggris karena guru-guru saya rata-rata masih orang Indonesia. Makanya ketika bahasa Inggris nanti gaya Indonesia. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau bahasa Arab alhamdulillah sudah dapat gaya bahasa orangnya Arab. Insyaallah. Kalau bahasa apa tadi? Bahasa Ocu sudah dapat gaya Ocunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika bahasa orang dah mulai rusak, lahir kaedah-kaedah bahasa Arab. Ketika pemahaman, cara memahami hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis orang sudah mulai melemah, maka diperlukan kaedah-kaedah usul fikih dan kaedah fikih. Ketika akidah sudah mulai menyimpang, maka lahirlah kitab-kitab akidah. Makanya jangan ditanyakan nanti di masa tabi'in, mana kitab akidah? Mana yang harus kita pelajari? Kita katakan, ambil Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lihat kitabut tauhid di dalamnya. Ambil kitabut tauhid Imam Ibnu Khuzaimah. Ambil kitabul iman Imam Ibnu Mandah. Kitabul asma wa sifat Imam Ad-Daraqutni. Ya, kenapa mereka menulis? Karena seperti Imam Darqutni menulis asma wa sifat, karena ada mulai banyak perdebatan orang pada waktu itu dengan lahirnya mazhab Al-Kullabiyah yang dikembangkan oleh dua murid terkenalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang mendasarkan ilmu kepada ilmu kalam. Maka lahirlah imam-imam hadis ini seperti Ad-Darqutni menulis Al-Asma' was-Sifat. Bahkan sebelumnya Imam Al-Bukhari ketika orang ribut tentang masalah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, sampai Imam Ahmad dipenjara, sampai Imam Ahmad didera oleh 4 khalifah. Bayangkan 4 khalifah karena pembisik-pembisiknya orang-orang Mu'tazilah. Pembisik khalifah orang Mu'tazilah. Memang pembisik ini memang syaitan. Ya, kalau bisik-bisik kerjanya syaitan. Tadi semalam saya dapat berita ada seorang pejabat dijanjikan diangkat, dilantik, dah pakai jas, pakai dasi, dah pakai sepatu mengkilat. Pas hadir acara pelantikan tak terpanggil namanya. Ya Allah, gara-gara pembisik. Gara-gara itu potong tak semua awak rudanya, tak semua. Rupanya kaum muslim dan muslimat. Kasihan. Di HP. Di prank nama itu. Apa makna prank itu? Saya sampai sekarang belum paham gitu. Iya, anak-anak sering bilang prank kan, tapi saya tidak apa-apa prank itu. Apa maknanya? Oh, dikerjain. Oh, Masya Allah. Tapi ini bahaya yang seperti ini kaum muslimin. Harusnya diberitahu lah. Ini orang sampai detik terakhir deg-degan menunggu namanya kepala dinas misalnya. Kepala dinas apa? Ilmu akidah. Baik misalnya. Tapi tak terpanggil namanya. Itu kecewa luar biasa kaum muslimin dan muslimah. Nah, baik kembali ke tadi. Jadi ditulisnya kitab-kitab akidah itu setelah terjadi ketika di zaman itu mulai orang Imam Ahmad disiksa, Imam Ahmad dicambuk, Imam sampai diisolasi. Awal isolasi 2 pekan. Masya Allah ribut gitu ya. Ya. Ribut. Ini Imam Ahmad diisolasi tanpa batas, unlimited. Tak boleh ngajar, tak boleh berhubungan dengan orang luar kecuali untuk kebutuhan pokok saja. Tak boleh ngajar. Jadi saat itulah datang yang dari Andalus sana, subhanallah, kok kan Asbaq atau Qasim bin Asbaq datang ke Baghdad,
mencari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pas pula Imam Ahmad sedang di isolasi. Kalau isolasi lah, biarin aja lah isolasi Ustaz dulu ya. Nah, enggak. Kalau kita sekarang isolasi masih bisa berhubungan, telepon, video call, dan sebagainya. Itu enggak bisa. Akhirnya mereka tidak kehabisan akal. Akhirnya mereka bersepakat, karena Imam Ahmad, Imam Ahmad, kasihan dia dari Andalus, dari Spanyol, jauhnya luar biasa. Maka tiap pagi dia datang seperti pengemis ke depan rumah Imam Ahmad, dikasih roti, ya, sambil serah terima roti tiap pagi itu, dia juga transfer hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mau himmah orang dulu tuh kaum muslimin, walaupun dengan cara yang sangat terbatas seperti itu, dia akhirnya bisa pula menulis kitab Musnad yang sebanding pula dengan Musnad Imam Ahmad, yang isinya tidak kurang dari 30.000 hadis. Subhanallah. Cuman sayang tidak ditemukan seperti kata Profesor Dr. Akram Dia Al-Umari. Tapi berdasarkan orang yang menerima atau meriwayatkannya, atau orang yang mendengar, atau orang yang mengetahui keberadaannya sampai perang salib, maka dia mengatakan bagaimana Musnad Imam Ahmad itu dikomparasikan dengan Musnad subhanallah, siapa nama tadi? Baqi bin Makhlad. Ahsan, jazakallah khair. Antum kayaknya harus dikasih hadiah. Betul. Baqi bin Makhlad, jazakallah khairan. Ya, bukan Qasim bin Asbaq, tapi Baqi bin Makhlad. Sini. Untuk sarapan pagi ini tak mau? Baik, silakan. Saya tahu antum punya duit banyak. Nanti kalau antum balikkan lebih tak masalah. Kan hadiah kan boleh dibalas kan? Tak harus. Tolong saya dia. Kita beli lontong. Jazakallah. Saya sampai lupa, dia masih ingat masalah. Jazakallah khairan. Nah, salat lama antum di sini duduk ya. Sayang di sana. Barakallahu fiik. Jadi betul Baqi bin Makhlad. Ahsan. Ini maklumat Masya Allah langsung dibetulkan. Saya cari-cari nama itu tapi tak keluar. Ya, tak keluar tombolnya, itu tekan ya. Jazakallahu khairan. Baqi ibn Makhlad. Nah, ini punya musnad yang juga besar seperti musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Ahmad sampai diisolasi oleh 4 khalifah, mulai dari Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, sampai di masa Al-Wathiq baru diizinkan. Masalahnya sebelumnya kan tidak dipertemukan mereka. Tidak dipertemukan. Setelah dipertemukan, ternyata nampak mana yang berisi, mana yang hampa. Mana yang bernas, mana yang hampa. Mana yang berilmu, mana yang hanya sekedar cerita, ya hanya sekedar kira-kira. Disuruh bermuhadharah di depan Imam Ahmad, di depan khalifah. Akhirnya Imam Ahmad pastikan bahwa mereka tidak berilmu dengan ilmu. Ya, untuk mengetahui orang tidak berilmu dengan ilmu. Jadi mereka patah lidah. Itu patah lidahnya mati langka. Jadi karena tidak bisa menjawab. Kata Imam Ahmad sederhana, tolong datangkan satu huruf saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadisnya menyebutkan bahwa Al-Quran itu makhluknya. Tolong sebutkan. Mereka coba menjawab dengan akalnya. Lalu Nabi Imam Ahmad menjawab dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka tak tahu karena tidak biasa dengan Al-Quran. Walaupun menamakan Imam Ahmad ahli bid'ah. Mereka nyebut Imam Ahmad ahli bid'ah yang dibisikkan kepada khalifah. Dibisik. Memang para pembisik ini jahat. Para pembisik ini rata-rata jahat. Yang bagus itu penasehat. Nah, kalau penasehat dia bagus. Maka saya kemarin saya jadi dewan penasehat, bukan pembisik. Ya, serius ini. Saya pernah jadi dewan penasehat salah seorang pejabat tinggi. Ya, dewan penasehat ya. Ya, bukan pembisik. Pembisik saya tidak mau. Kalau pembisik banyak jahat. Permisi banyak ya. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yaitu orang yang membisik-bisikkan dalam dada manusia dari kalangan jin. Ternyata ada pembisik ini yang manusia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka ini semuanya ahli akidah. Imam Malik juga ditanyakan kepadanya masalah-masalah akidah. Cuman karena bid'ah tidak banyak hari itu dalam masalah akidah,
belum membutuhkan untuk menulis secara khusus tentang bantahan. Kalau kita hari ini, kenapa banyak bicara tentang masalah akidah? Karena setiap saat dibuka YouTube, dibuka Facebook, dibuka Twitter, dibuka apa namanya, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Facebook aja dengan WA. Yang lain saya tidak tahu. Yang nama Instagram, apa saya tidak pernah tahu. Buka ada pandai. Twitter sampai sekarang tidak berhasil saya buka. Ya, banyak sekali langkah-langkahnya. Isi ini, isi itu. Saya tidak mau bersyarat. Ya, WA ini kalau bukan karena disuruh, sudah tidak mau juga. Rasanya kuliah harus pakai, apalagi daring sekarang. Kalau tidak mau juga lah. Jadi kaum muslimin dan muslimah, saking banyaknya, ya banyaknya, akhirnya terpaksalah banyak pembicaraan. Dulu orang lurus saja. Ketika disampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka imani, mereka yakini. Selesai masalah. Tidak ada yang bantah bagaimana istiwanya. Kalau istiwanya di atas aras, berarti aras lebih besar dari dia. Tidak ada. Tidak ada ini. Sekarang ketika ada yang mengatakan kalau Allah bersemayam secara hakikat di atas arasnya, maka terbayang oleh dia singgasana raja. Gitu, terbayang olehnya duduknya sang raja. Raja ini manusia atau pencipta? Ya manusia. Ketika terbayang itu, maka dia bilang kalau begitu aras mesti lebih besar dari Allah, dan ini mustahil. Siapa yang mewajibkan aras itu lebih besar dari Allah? Dan siapa yang mengatakan kalau seandainya Allah bersemayam masih membutuhkan yang di bawahnya? Berapa banyak sesuatu di sesuatu tidak membutuhkan sesuatu. Apa? Masih hidup? Masih hidup? Tidak lagi? Subhanallah. Ayo kita mandikan. Tahu nanti dia hidup atau tidak, kita bawa ke pemandian. Masih ya? Apa tanda hidupnya? Masih bisa ngomong. Masih ada ruh ya. Ruh itu di mana tempatnya? Hah? Ruh itu di mana? Kalau orang tanya ruh itu di mana, jawabannya di mana? Di jasad. Selama ruh dikandung badan, iya tak? Sepakat enggak ini? Sepakat bahwa ruh itu fil jasad, di jasad. Sekarang saya tanyakan, apakah ruh membutuhkan jasad? Apakah ruh itu punya tempat di jasad? Enggak. Buktinya nanti kalau ada yang mati, coba diautopsi, di mana tempat ruh itu dulu? Enggak ada. Betul kan? Makanya sesuatu tidak mesti membutuhkan sesuatu. Di makhluk saja sudah gagal ini kaidah ini. Apalagi di khaliq. Jelas?